إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Ru'yatullah, salah satu akidah Ahlus Sunnah yang diawali oleh Rasul dan para sahabat, bahkan diawali oleh para nabi, para rasul, adalah meyakini bahwa kelak di akhirat, di surga, Allah akan bisa dilihat dengan basariyah, bukan qalbiyah, bukan manamiyah. Adapun di dunia sekarang ini, Allah baru bisa dilihat dengan qalbiyah atau manamiyah, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi SAW, dan itu ucapan Ibnu Abbas bahwa beliau pernah melihat Allah, tapi dengan qalbiyah, bukan dengan basariyah. Adapun nanti di surga, Allah akan bisa dilihat secara basariyah, dengan mata kita, bukan dengan hati. Dalil-dalilnya sudah kemarin ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, surah Al-Qiyamah. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Ini pun dalil yang dipakai oleh Ahlus Sunnah bahwa kelak Allah akan bisa dilihat. Kemudian hadis-hadisnya juga kemarin sudah kita bahas. Hanya masalahnya di sini beliau bahas ar-ru'yatu huna la yalzamu minhu al-itra'. Melihat Allah kelak di surga itu tidak berarti idrak, mengetahui Allah itu serinci-rincinya, wajahnya seperti apa, jarinya seperti apa, betisnya seperti apa, kemudian telapak kakinya seperti apa, semuanya kita bisa lihat sebagaimana kita melihat handphone kita, ya, motor kita, mobil kita. Betul? Tidak betul. Kalau mobil kita, motor kita, handphone kita, komputer kita, kita bisa lihat, terserah kita. Saya mau lihat bagian busi, saya mau lihat bagian mesin, saya mau lihat bagian kelistrikan, saya mau lihat, suka-suka kita. Allah tidak. Yang bisa dilihat oleh manusia, kaum muslimin kelak, hanyalah yang Allah tampakkan, yaitu wajah. Yang tidak Allah tampakkan tentu tidak sanggup kita melihatnya. Itu yang dimaksud la tudrikuhul absar. Tidak ada pandangan mata, tidak ada pandangan mata yang bisa mengidrak Allah. Gitu. Jadi jangan salah faham dengan suratul An'am ini 103 bahwa Allah tidak bisa dilihat. Salah. Allah bisa dilihat tapi tidak idrak. Apa idrak? Tadi
kita melihat Allah semau kita sampai rinci tafsir detail ininya. Tidak. Maka dikatakan la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa diidrak oleh absar, oleh pandangan mata. Allah hanya bisa dilihat oleh pandangan mata. Karena melihat belum tentu idrak. Idrak pasti melihat. Ya. Kama anna al-ilma bil qalbi aidan yalzamu minhu al-idrak. Begitu juga mengetahui Allah, melihat Allah dengan hati qalbiyah. Apakah idrak juga? Tentu tidak. Dalam hati seorang mukmin, dalam hati Rasulullah bisa melihat Allah, lalu hati beliau mengetahui seluk-beluk Allah sampai serinci-rincinya? Tentu tidak. Tentu tidak. Hanya mengetahui dengan hati, seolah melihat Allah dengan hatinya, tetapi tidak mengetahui rinciannya. Itu yang dimaksud dengan la tudrikuhul absar. Ayat lain yang merupakan dalil bahwa Allah tidak bisa diidrak adalah surat Toha. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka, siapapun dia, termasuk Jibril, termasuk Mikail, termasuk para nabi, para rasul, tidak mungkin bisa meliputi Allah. Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah tidak bisa diliput dengan ilmu. Maka Jibril tahu apapun seluk-beluk tentang diri Allah? Tentu tidak. Barangkali ini hikmah kenapa Allah menyembunyikan sebagian nama. Kenapa Allah sembunyikan? Ini barangkali hikmahnya. Ya, karena apa yang ada pada diri Allah tidak semua bisa diketahui oleh makhluk. Yang diketahui khusus yang Allah beritahu. Tentang nama cuman 99. Padahal kan ribuan nama Allah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'aluka bi ismin huwalak. Aku memohon kepada Engkau ya Allah dengan nama-nama yang Engkau miliki, dengan nama-nama yang telah Engkau ajarkan, dengan nama-nama yang Engkau belum ajarkan, yang Engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Berarti ada nama-nama Allah yang dirahasiakan. Itu nama kemarin kita bahas waktu itu, nama Allah otomatis sifat. Berarti apakah semua sifat Allah diketahui oleh kita makhluk? Tidak. Disinilah apa yang Allah rahasiakan jauh lebih banyak dari apa yang Allah terangkan. Wa nahnu na'lamu rabbana biqulubina. Kita mengetahui Rabb kita, kita mengetahui Allah dengan hati kita. Pertama secara fitrah. Yahudi, Nasrani, bahkan kaum musyrikin tidak bisa membohongi dirinya bahwa Tuhan itu, Allah itu ada. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan waktu itu kita pernah bahas siapa? Fir'aun. Hatta Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, tetap tidak bisa membohongi dirinya secara fitrah bahwa Tuhan itu ada, bukan saya. Tapi dibohongi hatinya. Dia ucapkan kepada semua orang, ana rabbukumul a'la. Secara fitrah tidak mungkin ada manusia yang sanggup mengatakan di hatinya,
Tuhan tidak ada. Apalagi dia ahli dalam ilmu tertentu. Para dokter, para ahli ini, ahli itu, ahli anatomi hewan, manusia, dia semakin takjub. Semakin dia pada kesimpulan, tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Segini rumit, segini dahsyat aturannya. Nah, orang-orang komunis, ateis dan seterusnya, mereka membohongi diri mereka. Dan itu bukan berarti bahwa mereka otomatis beriman, tidak. Tidak. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini enggak kalau Allah itu Tuhan? Meyakini. Bahkan lebih dari itu, Abu Jahal, Abu Lahab meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang menurunkan hujan, satu-satunya yang memberikan rizki. Diakui oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka. Ya. Nah, tauhid kan bukan cuma satu. Masih ada dua lagi yang tidak dimiliki oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Lakin la nudriku kaifiyatahu wa haqiqatahu. Akan tetapi kita tidak tahu, tidak bisa mengidrak kaifiyahnya, sifat-sifatnya, hakikatnya dengan hati kita, tidak mungkin. Hati kita hanya sanggup mengatakan, meyakini secara fitrah bahwa Allah itu, Tuhan itu ada, sampai di situ. Oleh karena itu jangan melebihi fitrah, jangan melampaui batas fitrah manusia, mengatakan Allah begini, Allah begini, Allah tidak begini, Allah tidak begitu. Jangan. Berhentilah berbicara tentang Allah kecuali apa yang Allah ajarkan sendiri. Oleh karena itu firqah-firqah dolal itu berbicara tentang Allah dan keluar dari fitrahnya, menyalahi fitrahnya. Oleh karena itu seorang alim besar, ulama besar Asy'ariyah dibikin bingung, dibikin kaget, dibikin tidak berdaya oleh seorang anak muda yang arif, tetapi dia pakai fitrah. Sementara Al-Juwaini ini, tokoh besar Asy'ariyah ini, keluar dari fitrahnya, yaitu ketika dia berbicara panjang lebar tentang Allah itu tidak di atas. Allahu laisa lahu jihah. Allah itu tidak mungkin punya arah. Jadi kemanapun kita menunjuk pasti salah, atau kita menunjuk kemanapun pasti benar. Artinya tidak boleh ada satu arah gitu. Jadi salah satu keyakinan batil Asy'ariyah yang kesimpulannya adalah Allah ada di mana-mana, maka tidak boleh ditunjuk dengan satu tempat, sana atau sana atau sana atau sana, tidak boleh. Jelas ini menyalahi dalil hadis jariyah yang sangat terkenal itu, ya. Tapi sayang terkenalnya di kalangan ahlus sunnah, karena firqah-firqah dolal ini walaupun baca Bukhari, walaupun baca Muslim, sepertinya mereka enggan menyampaikannya kepada jamaahnya. Kan mereka pelajarnya tentu baca Bukhari, baca Muslim, tentu melewati hadis jariyah itu, yang ketika ditanya oleh Nabi aina Allah, di mana Allah berada, si jariyah ini menunjuk dengan jarinya ke langit, ke atas. Tentu mereka tahu, ya, ahlus sunnah disampaikan apa adanya, karena memang begitulah ahlus sunnah. Keyakinannya, akalnya, logikanya ditundukkan di hadapan dalil. Tidak seperti mereka para firqah itu.
Nah, Hamdani mengatakan, mari kita tinggalkan ayat, mari kita tinggalkan hadis, nggak usah debat, mari kita tinggalkan dalil, mari kita menuju ke hati kita, fitrah kita. Sanggupkah Anda menolak fitrah yang ada di hati Anda, bahwa Allah itu ada di atas? Sanggupkah? Rupanya si alim besar tokoh Asy'ariyah ini pembohong apa jujur? Jujur ya. Firqah dulu jujur. Seperti seorang yang debat di hadapan Imam Syafi'i. Ya. Engkau dapati akidahmu ini di Al-Qur'an? Engkau temukan ada ayat Al-Qur'an seperti yang engkau katakan tadi? Jawab, tidak ada, jujur. Hadis ada? Nggak ada. Ucapan sahabat ada? Nggak ada, jujur. Lah dari mana? Dari pikiran saya, jujur dia. Ya. Bishr bin Giyas Al-Marisi di depan Al-Imam Syafi'i. Ini juga jujur. Ketika si alim Hamdani mengajak tokoh Asy'ariyah ini untuk sementara meninggalkan dalil, nggak usah debat tentang ayat, tentang hadis, tentang dalil, mari kita kembali ke hati kita masing-masing. Sanggupkah Anda menghilangkan perasaan Anda, fitrah Anda, bahwa Allah ada di atas? Silahkan lawan hati Anda. Jujur dia, nggak sanggup, bingung dia, gugup dia. Ya, hayyarani hamdani. Aku dibikin kaget, aku tertampar, aku dikagetkan, aku ditakjubkan oleh ucapan Hamdani. Itu yang sangat terkenal ucapan beliau. Akhirnya beliau rujuk ke manhaj salaf, meyakini bahwa Allah betul-betul berada di atas, bersemayam di atas arsy. Termasuk ru'yah ini ya, bahwa meyakini Allah akan bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Nara rabbana bi absarina, kita akan melihat Allah kelak dengan mata kita. Walakin la tudrikuhu absaruna, tetapi pandangan kita tidak bisa mengidrak, tidak bisa merinci, mengetahui seluk-beluk Allah sampai serinci-rincinya, tentu tidak. Itu makna idrak. Sekali lagi, jangan sampai kita salah faham seperti sebagian kaum Asy'ariyah. La tudrikuhul absar diartikan, dimaknai Allah tidak bisa dilihat. Salah. Allah tidak bisa dirinci oleh pandangan. Idrak tadi ya. Bukan Allah tidak bisa dilihat. Yang benar Allah bisa dilihat. Kemudian Al-Mutaffifin, ayat selanjutnya ya. Alal araiki yandurun, mereka berada di atas araik. Araik jamak dari arika, artinya as-sarir al-jamil, hamparan, istilah kita permadani, yang bagus, luar biasa indah. Al-mughatta bima yusbihun namusiyah, yang tertutup dengan seperti kelambu ya. Banyak dari kita menutup diri dengan kelambu. Nyamuk tidak bisa masuk, tapi udara bisa masuk. Kita bisa melihat, kita juga bisa terlihat. Ini arikah, araik, jamaknya al-araik. Nah, di atas arikah ini mereka duduk-duduk. Mereka siapa?
Mereka siapa? Ahlul jannah, penduduk surga. Mereka duduk-duduk di atas permadani yang bagus, yang indah. Yanzurun, ngapain? Melihat. Melihat apa? Ini dalamnya ilmu beliau, saya kira ya. Di sini beliau katakan ya, tidak menyebut al-mandur, tapi yandurun, berarti aktif gitu. Kalau al-mandur pasif, artinya yang ada saja yang terlihat. Seperti kita sekarang ini, yang ada yang terlihat. Ada tiang, ada tembok, ada pintu, ada jendela. Yang di luar itu kita tidak bisa melihat. Ini sekedar mandur, pemandangan saja. Ini tidak, ini melihat. Berarti mereka bisa melihat apa? Mereka bisa melihat apa? Apapun yang mereka inginkan. Apapun yang mereka inginkan. Gitu. Yang di dunia tidak mungkin sanggup. Di dunia tidak mungkin sanggup. Kita ingin melihat si fulan yang sedang berada di balik tembok, tidak sanggup kita lakukan. Di surga sanggup. Ya. Termasuk Allah. Tentu kita semua penasaran. Kalau ada yang bertanya, Anda ingin melihat Allah apa tidak? Tentu jawabannya ingin. Ingin. Nah, ini dijadikan dalil oleh beliau. Karena dalamnya ilmu beliau, bahwa ini dalil bahwa mereka bisa melihat Allah. Walaupun tidak ada maf'ul bina yanduruna wajha Allah, enggak ada memang. Tapi maksudnya seperti itu. Sesuai dengan ayat-ayat lain, kan ayatnya bukan cuma ini. Seandainya cuma ini, cukup dijadikan hujjah, dalil bahwa Allah bisa dilihat, karena ada kalimat yandurun, melihat-lihat. Ditambah ayat lain bahwa Allah bisa dilihat. Jadi pandangan mata mereka aktif. Apa yang ingin mereka lihat terlihat. Gitu. Kalau tidak melihat, ya memang tidak ingin melihat. Seperti aurat sesama mereka, mereka nggak ingin melihat, maka tidak terlihat. Maka ketika mereka ingin melihat, bisa. Contohnya nanti akan dibawakan oleh beliau, teman dia, teman kita misalnya ya, teman si fulan yang dulu ngajak sesat. Ada ayatnya nanti sebentar lagi insyaallah ya. Itu melihat di mana? Sedang berada di mana? Di neraka. Berapa juta kilometer? Bisa melihat. Bisa dilihat. Tentu tidak terjangkau oleh akal kita. Ya. Barangkali sekarang sedikit terjangkau ya. Mungkin 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu nggak terjangkau. Sekarang sedikit terjangkau. Ya. Apa istilahnya, melihat yang jauh di apa itu, di zoom. Nah, di sono kalau di zoom kan pakai alat. Sono nggak pakai alat. Jadi melihat sekian juta kilometer, ya. Ini teman. Wah, tiba-tiba otomatis ngezoom sendiri. Kelihatan itu temannya itu sedang disiksa, yang dulu ngajak dia sesat. Ya, itu bisa di dunia ini dengan alat, dengan keker, dengan kamera, dengan apa? Bagaimana di surga? Bagaimana di sana? Lebih kecil lagi. Ya. Maka
Maka jangan ada pertanyaan surga neraka jauh sekali. Kenapa bisa berdialog mereka? Kan ada surat Al-A'raf kan? Dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Antum gak usah nanya itu gimana ngomongnya, teriak-teriak kayak apa itu ngomongnya, jauh banget. Jangan ada pertanyaan seperti itu, mudah sekali, sangat mudah sekali. Dialog tanya jawab antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Fayakunu amman likulli ma yatana'amuna bin nadhari ilaihi. Maksud dari yandurun di sini adalah umum apapun yang mereka ingin nikmati dengan pandangan itu, termasuk melihat wajah Allah. Wa a'zamuhu wa an'amuhu an-nadharu ila Allah. Yang paling azim, yang paling besar, yang paling nikmat, yang paling indah, yang paling menakjubkan apa? Melihat wajah Allah. Ini berdasarkan firman Allah yang ada di Al-Mutaffifin juga, ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau mengetahui, maksudnya engkau, hitopnya siapa sini? Ta'arifu di sini hitopnya siapa? Yang diajak bicara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kelak engkau akan tahu bagaimana riangnya, nikmatnya, rasa nikmat pandangan mata mereka terlihat di wajah mereka. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nikmat sekali terlihat dari wajah mereka. Ini semakna dengan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalau ini sudah jelas sekali. Yang ayat ini yang sudah lalu, ayat pertama sudah jelas sekali. Wajah mereka hari itu berseri-seri karena melihat wajah Allah. Wahum yanduruna ila kulli ma yatana'amuna bin nadhari ilaihi. Mereka melihat dengan bernikmat-nikmat walaupun melihat neraka. Jadi melihat neraka nikmat, apalagi melihat wajah Allah. Ketika mereka melihat neraka, itu tambahan nikmat. Tafsir, salah satu tafsir dari wa im minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian yang tidak warid ke neraka. Tidak ada. Seluruh kalian, seluruh manusia termasuk Nabi Muhammad SAW itu pasti warid di neraka, di jahanam. Nah, banyak yang salah faham bahwa warid ini masuk, disiksa. Maka siapapun termasuk Rasulullah SAW pasti disiksa dulu di neraka. Ini batil. Ini batil. Warid di sini bukan masuk, disiksa, bukan. Tapi apa dulu pernah kita bahas? Datang. Ngapain? Melihat-lihat. Sebagai tambahan nikmat. Ketika kaum muslimin sudah merasakan kelezatan surga, kenikmatan buah-buahan, makanan surga, bidadari surga, Allah memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk melihat neraka. Sebagai apa? Sebagai tambahan nikmat. Maka bertemulah mereka melihat temannya, tetangganya, saudaranya, musuhnya, yang dulu tidak mau diajak sholat, yang dulu tidak mau diajak ngaji, yang dulu mencaci maki dia, yang dulu ngata-ngatain dia, dan seterusnya. Tentu ini nikmat sekali. Sebagaimana kenikmatan Nabi Musa melihat Musa dan bala tentaranya disiksa di neraka. Kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ketika melihat Namrud, Qarun, ya, musuhnya Nabi Ibrahim, ya,
Korun Nabi Musa ya, disiksa di neraka. Kenikmatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Jahal, Abu Lahab disiksa di neraka. Ya, kenikmatan kaum muslimin kelak melihat musuh-musuh Islam yang mencaci maki kaum muslimin, mendolimi kaum muslimin, terlihat sedang disiksa. Tambahan nikmat. Wa minhu an-nadharu ila qurana'is saw yu'adzabuna fil jahim. Nah, ini dia. Di antara sifat melihat ahlul jannah, mereka melihat orang-orang celaka, orang-orang kafir yang sedang disiksa di jahim. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat. Saya bacakan. Qala qailun minhum. Ini ayat sebelumnya dijelaskan mereka duduk di atas araik, arikah tadi, permadani, sambil berbincang-bincang. Yatasaalun, saling menanyakan, berbincang-bincang. Sebagaimana kita merasakan nikmat, lezat bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, saudara kita, berbincang-bincang sambil menikmati teh, kopi, makanan dan seterusnya. Salah satu perbincangan mereka adalah inni kana li qarin. Ada salah satu dari mereka, qala qailun minhum, mengatakan inni kana li qarin, dulu aku punya qarin. Apa qarin? Teman. Bukan qarin jin, qarin bukan. Qarin yang dimaksud di sini teman. Ya. Qarin jin, qarin itu istilah lain lagi. Istilah bahasa qarin itu ya teman. Dulu aku punya teman dekat. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia selalu bertanya kepadaku. Dia bertanya, membantah aku, ngeledek aku, mencemooh aku, menyindir aku. A innaka laminal musaddiqin? Kamu percaya? Kamu membenarkan itu? Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu, apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, apa ajaran Islam, percaya? A idza mitna wa kunna turaban wa idhamana inna lamadinun. Bahwa ketika kita mati kelak, sudah jadi tanah, kita akan dibangkitkan, akan dibalas, begini panjang ini. Itu bisa nikmati sendiri nanti ya di surat As-Saffat. Di mana dia? Ini si orang ini, si muslim ini, si fulan ini kan cerita sama teman-temannya. Dulu begini, ini tidak sebatas orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti insya Allah seorang muslim ada saja punya teman dekat, diajak masuk Islam tidak mau, malah ngeledek Islam, ngata-ngatain Islam, mengatakan Islam sesat dan seterusnya. Biasanya ada seperti itu. Nah, hal antum muttali'un? Apakah kalian mau lihat itu teman saya itu, maksudnya begitu ya. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jaib. Lalu lihat, orang itu melihat siapa? Melihat teman dekatnya itu yang sesat, yang tidak mau diajak benar, yang tidak mau diajak masuk Islam, sunnah. Dilihat, istilah kita di Zoom tadi ya, fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia melihat dengan terang, jelas, gamblang temannya itu sedang disiksa di jahim, di neraka. Waliyadu billah. Ya. Nikmatkah dia melihat temannya seperti itu? Nikmat sekali. Kenapa nikmat? Alhamdulillah saya tidak mempan digoda dia. Kan saling menarik gitu.
Antara yang hak dengan yang batil itu saling menarik. Sama-sama kuat, yang satu muslim, yang satu Hindu misalnya, sama-sama yakin, tentu yang muslim berusaha narik sahabatnya yang Hindu berusaha sekuat tenaga narik sahabatnya yang muslim dengan tujuan sama, apa? Kasihan nanti dia masuk neraka, kan gitu. Ya namanya keyakinan. Keyakinan kan seperti itu. Syubhat beda dengan syahwat. Syahwat tidak seperti itu. Tentu yang berzina merasa salah, yang minum khamr merasa salah, yang berjudi merasa salah. Gitu. Dia akan simpati, dia akan senang, dia akan salut dengan teman-teman dia yang nggak mau diajak zina, yang nggak mau diajak minum khamr, yang nggak mau diajak judi. Walaupun awalnya kesel barangkali, tapi dia simpati, dia hormat. Kalau temannya diajak zina mau, diajak judi mau, paling lendeng, cuman segitu, ya, mau juga akhirnya, gitu kan? Itu maksiat. Beda dengan syahwat, beda dengan syubhat. Syahwat beda dengan syubhat. Ra'ahu fi sawaiha, ay fi asliha wa qa'riha. Dia melihat temannya itu di jurangnya, di keraknya, di dalamnya, di dasarnya. Dasar neraka, dasar jahannam. Hadza fi a'la illiyin. Sementara dia melihat dari a'la illiyin, tempat tertinggi, entah berapa juta kilometer jaraknya. Yang satu berada di paling bawah, yang satu berada di a'la illiyin, tempat tertinggi. Surga di atas, neraka di bawah. Wa hadza fi asfalis safilin. Temannya berada di asfalas safilin, yang paling rendah. Wa yanduru ilaihi ma'a bu'dil masafati al-'azimah. Dia bisa melihat dengan jelas, dengan terang, dalam jarak yang sangat jauh, luar biasa. Lakin nazara ahli jannati laysa ka nazari ahli dunya. Penglihatan, bukan melihat ya, di sini masdar, bukan fi'il madhi. Penglihatan penduduk surga tidak sama dengan penglihatan penduduk dunia. Terbatas sekali penglihatan kita di dunia ini. Di surga tidak terbatas. Sunaka yandurul insanu fi mulkihi fil jannati masirata alfai amin. Beliau tidak membawakan dalilnya, tapi beliau memastikan bahwa 2000 tahun 2000 tahun apa? 2000 tahun perjalanan. Alfun kan 1000 ya. Alfaini di sini nunnya hilang karena sebagai mudhaf. 2 tahun perjalanan, masirah. 2 tahun perjalanan, jalan nggak berhenti selama 2 tahun. Walaupun jalan kaki, tentu jauh sekali 2 tahun, nggak pakai berhenti. Apalagi kalau perjalanan naik kuda, ya, berapa juta kilometer itu. Yanduru aqsahu kama yanduru adnahu. Dia melihat jarak yang paling jauh sama persis dengan dia melihat jarak yang paling dekat. Tidak ada bedanya, jadi jelas. Bertatap muka 1 meter, melihat hidungnya, pipinya, bibirnya, matanya, jelas. Jarak sekian juta kilometer, jelas juga seperti itu. Inilah kenikmatan surga. Dan itu saat dia kehendaki, saat dia butuhkan. Saat dia tidak mau melihat, ya tidak. Itulah surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang diinginkan pasti terlaksana. Min kamalin na'im. Ini kenikmatan yang sempurna.
li'annal insana law kana nadharuhu kanadharihi fid dunya, seandainya penglihatan manusia di surga itu sama persis dengan penglihatan di dunia, mastamta'a bina'imil jannah, maka dia tidak bisa merasakan kenikmatan pandangan surga secara maksimal. Kan jauh pandangannya itu, entah berapa kilometer halaman istananya, ya kan. Di surga itu enggak apa petak-petakan begitu kan, tidak, masing-masing punya istana sendiri-sendiri dengan halaman yang sangat luas, dengan jalan yang sangat lebar. Kalau penglihatannya itu terbatas seperti kita di dunia, kurang, kenikmatannya itu kurang, tidak maksimal. Li'annahu yanduru ila madjin qaribin fayakhfa alaihi syai'un katsirun minhu. Kalau jarak pandangannya itu dekat sebagaimana di dunia, tentu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang tersembunyi. Pemandangan-pemandangan surga yang tidak dinikmati. Ittala'a min a'la 'illiyin ila asfalis safirin fara'ahu fi sawa'il jahim. Diulang lagi oleh beliau, dari jarak, dari tempat yang paling tinggi melihat ke arah yang paling rendah, bisa terlihat dengan jelas. Ya, itu saja kita akhiri, tidak ada soal jawab, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.